Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi 1 Januari 2022. Hari ini adalah merupakan hari pertama dalam tahun yang baru, tahun 2022. Selain itu, hari ini juga gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Hari Perdamaian Sedunia. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memilih Perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari pertama dalam tahun 2022 ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kabar gembira itu membebaskan. Mungkin ada yang pernah menerima kabar gembira bahwa akan mendapat hadiah 100 juta. Lalu diminta untuk menghubungi link tertentu. Dan ketika sudah mengakses dan mencoba menghubunginya, ternyata malah tertipu atau hanya berita bohong, harapan palsu, tidak benar. Kita ditipu dengan iming-iming hadiah yang luar biasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam Injil hari ini, ketika para gembala mendengar kabar baik kelahiran Yesus, mereka mengambil tindakan sesuai petunjuk. Mereka bergegas menuju Bethlehem untuk berjumpa dengan bayi Yesus yang terbaring di palungan.
Segera sesudah itu, kabar malaikat itu mereka ceritakan kepada orang-orang yang hadir di situ. Mereka menyatakan sukacita dan syukur karena Mesias yang sudah lahir itu. Berita tersebut ternyata benar dan membuat banyak orang merasa heran dan semakin mengagumi dan terdorong untuk menyembah Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, alangkah hebatnya tanggapan para gembala atas kelahiran juru selamat juga ada dalam hidup kita. Kita menghayati dan membagikan sukacita itu dalam seluruh pergumulan hidup sehari-hari. Kita terus bersukacita karena karya Allah yang mengagumkan. Dia datang melawat dan bahkan hadir dalam seluruh sejarah hidup kita. Maka sebagai orang-orang yang beriman yang hidup bersama sekarang, hendaklah kita selalu menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini sungguh istimewa dan terberkati. Karena masih dalam suasana sukacita Natal, kini kita telah berada di hari pertama tahun yang baru, yaitu 2022. Hari ini pula gereja merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Tahun Masehi menyiratkan kepada kita bahwa Al-Masih hadir dalam masa-masa yang dilalui manusia. Al-Masih yang dilahirkan oleh seorang wanita menghendaki pula agar hari-hari yang kita lalui selaras dengan kehendaknya. Allah selalu beserta kita sepanjang masa. Memasuki tahun yang baru ini, kita bisa saja memiliki resolusi dan niat-niat khusus yang hendak kita wujudkan. Apa resolusi dan niat-niat itu sudah selaras dengan kehendak Allah? Apakah niat-niat kita itu didasarkan pada kekuatan diri sendiri atau mengandalkan kekuasaan Allah dan penyertaan Bunda Maria? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman akan Allah yang selalu hadir di tengah-tengah manusia memberanikan kita untuk menyandarkan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Kita boleh berharap agar sang terang menerangi jalan hidup kita. Apalagi kita memiliki Bunda Maria yang menjadi pengantara doa-doa kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di sepanjang tahun 2022 ini. Kita tidak tahu bagaimana tahun ini akan berjalan. Apakah akan lebih banyak sukacita, kegembiraan, ataukah akan lebih banyak duka cita yang kita alami? Semuanya itu masih merupakan sebuah misteri. Tetapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang beriman, kita tidak perlu untuk takut menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Kalau kita sungguh-sungguh orang beriman, maka kita harus mencontoh teladan Bunda Maria dalam seluruh kehidupan kita dengan selalu berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Itu artinya kita hendaknya selalu menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya pedoman hidup kita dalam menjalani tahun yang masih penuh dengan misteri ini. Kita membiarkan kehendak Allah yang terjadi atas seluruh hidup dan karya kita, karena kehendak Allah adalah merupakan satu-satunya yang terbaik
bagi seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah di tahun yang baru ini kita berbondong-bondong memenuhi gereja untuk menyerahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang selalu menerangi perjalanan hidup kita. Kalau tadi malam kita telah berkumpul bersama-sama untuk mensyukuri segala rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita di sepanjang tahun 2021, maka di hari pertama di tahun 2022 ini hendaklah kita kembali berbondong-bondong memenuhi gereja-gereja untuk menyerahkan segala pergumulan perjalanan hidup kita di sepanjang tahun yang baru ini. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam seluruh perjalanan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah kita selalu menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam penyelenggaraan ilahi, dan biarkanlah Dia yang menjadi satu-satunya Raja dalam kehidupan kita. Selamat tahun baru, semoga Tuhan selalu beserta kita. Amin.